Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Perumpamaan 10 mina dalam Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28 yang kita baca hari ini adalah salah satu ajaran Yesus yang sangat kaya akan makna rohani. Sering disebut juga sebagai perumpamaan mina. Mirip dengan perumpamaan tentang talenta dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Tapi dengan nuansa yang berbeda. Dalam cerita Injil Lukas hari ini, seorang bangsawan memberikan 10 mina. Gambaran 10 mina itu demikian. Itu adalah satuan uang kuno setara dengan upah 3 bulan kerja kepada 10 hamba. Masing-masing 1 mina. Sebelum dia pergi ke negeri jauh untuk menjadi raja. Dan saat kembali, raja itu minta pertanggungjawaban. Hamba pertama menggandakan apa yang sudah diberikan tuannya dan dia mendapat 10 mina. Hamba kedua menjadi 5 mina, tetapi hamba ketiga hanya menyimpan mina itu dalam sapu tangan karena dia takut akan rajanya itu, dan ternyata raja memberikan hadiah yang setia kepada mereka berdua karena kesetiaannya dan menghukum yang malas. Maka mari kita mau belajar dari perumpamaan hari ini. Ada beberapa poin refleksi yang ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Yang pertama, mari kita belajar setia pada hal-hal kecil. Ketika kita setia dalam hal kecil, kita akan dipercaya juga pada hal-hal yang besar. Baik sekali, hai hamba yang baik dan setia, engkau akan berkuasa atas 10 kota. Inilah kata-kata yang kita dengar dalam Injil hari ini. Maka mulailah kita belajar untuk bertanggung jawab pada hal-hal yang kecil. Seperti mengelola waktu atau kepercayaan pekerjaan yang dipercayakan pada kita, keuangan pribadi kita. Hal-hal yang kecil ini akan menjadikan kita besar. Yang berikut, mari kita gunakan talenta untuk berkembang, bukan untuk disimpan. Mengapa engkau tidak menempatkan uangku itu mengembangkan mina itu, tetapi engkau menyembunyikan mina itu? Mengembangkan talenta, kemampuan, bukan disimpan. Kadang-kadang kita menjadi orang yang menyimpan potensi yang ada. Karena mungkin keraguan, ketidaktahuan, rasa tidak percaya dirinya kita. Maka yang terjadi adalah kita menyimpan potensi itu. Potensi yang ada menjadi potensi tidur dan tidak berguna. Kita juga bisa belajar dari perumpamaan ini untuk tidak menjadi orang yang takut salah ketika mengembangkan sesuatu. Ada ketakutan lebih dulu
ketika kita mau mengembangkan sesuatu, maka inilah yang menghambat potensi kita. Kita juga mau belajar untuk investasi waktu dan sumber daya untuk hasil abadi. Orang tua mendidik anak-anak dalam iman, dan mereka akan menuai generasi yang setia dan takut akan Tuhan. Para orang tua juga menyiapkan anak-anak mereka, menginvestasi nilai-nilai lebih, moral, kerja keras, kejujuran, disiplin, komitmen, dan itu membentuk anak-anak mereka. Ini investasi untuk jangka panjang, bukan memikirkan saat sekarang saja. Gereja juga menginvestasi sesuatu untuk jangka panjang. Tempat kerja kita pun demikian. Dimanapun kita berada, termasuk diri kita, kita menginvestasi hidup kita, diri kita, termasuk hidup iman kita, supaya kita memperoleh sesuatu yang lebih. Kita sudah menginvestasikan yang terbaik. Maka kalau kita sudah menginvestasikan itu, ada pertanggungjawaban di akhir zaman. Dalam Injil dikatakan raja itu kembali dan dia meminta laporan, pertanggungjawaban dari orang-orang yang sudah diberikan mina itu. Maka kita mau belajar demikian, bahwa hidup ini sementara saja. Kita akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan di dunia ini, apa yang kita sudah buat di dunia ini, kita akan bertanggungjawabkan. Bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka kerajaan Allah itu butuh satu pengelola yang aktif. Dalam Injil dikatakan raja itu mengatakan, pakailah mina itu untuk berdagang sampai aku kembali. Maka gereja itu bukan tempat menyimpan iman, tetapi menggandakannya. Iman yang kita hidupi bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita gunakan bagi orang lain. Kita bagikan juga bagi saudara dan saudari kita. Kita bisa membawa banyak orang untuk mengalami kasih Allah lewat perjumpaan-perjumpaan kita. Bahkan mungkin lewat media sosial, kita bisa menjangkau banyak jiwa. Kita bisa menyelamatkan banyak jiwa. Kita menggunakan media sosial yang ada untuk pengabaran karya Injil. Dari perumpamaan ini juga kita mau belajar. Kita menangkap makna. Ada hadiah proporsional dengan usaha yang sudah kita lakukan. Yang mendapat 10 mina, dia mengembangkan itu menjadi 10. Yang mendapat 5 dikembangkan juga menjadi 5. Ada usaha. Usaha yang keluar dari semangat daya juang. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil. Orang yang berusaha, yang bekerja keras, yang membanting tulang, dia pasti akan mendapatkan hasil sesuai dengan usahanya. Sebaliknya, Bapak Ibu, hukuman untuk kemalasan bukan pada kegagalan saudara kita yang digambarkan dalam Injil hari ini. Mina itu diambil dari hamba yang malas ini.
dan diserahkan kepada hamba yang lebih rajin. Tuhan itu menghargai setiap usaha. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, Tuhan hargai itu. Bukan hasil sempurna. Maka kalau kita gagal, kita bangkit lagi. Kita berusaha lebih keras lagi. Tapi ketika kita sukses, jangan lupa bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai kita dan usaha keras dari kita. Maka mina yang sama ternyata hasilnya berbeda. Ini adalah tentang pilihan pribadi. Semua hamba diberikan mina. Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita punya, yang bisa kita kembangkan. Tetapi tergantung dari respon kita. Pilihan pribadi kita. Kita mau mengembangkannya atau tidak. Maka kalau kita menjadi hamba-hamba seperti digambarkan dalam Injil yang mengembangkan mina ini, kita siap menanti datangnya Raja itu dengan produktif. Cerita ini menggambarkan juga tentang datangnya kerajaan Allah. Kita menjadi orang-orang yang produktif, yang kreatif, yang aktif. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang pasif, yang malas, yang tidak mau berjuang. Ada satu contoh sederhana Bapak Ibu. Kita masih ingat di masa pandemi, krisis yang berkepanjangan itu, ternyata kita diberikan kemampuan yang luar biasa dari Tuhan. Kita diberikan keahlian, kita diberikan potensi, kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Dan kita bisa melewati masa pandemi, masa yang sulit itu. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, belajar dari perumpamaan ini. Kita mau menjadi pribadi yang produktif sambil menantikan datangnya Kristus. Kita bukan hanya sekadar menunggu, tetapi dalam keaktifan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.